Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata kami agar kami dapat mendengarkan dan memahami perkataan-Mu, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan, melainkan menunaikannya konkret lewat pertobatan, pengudusan, serta usaha kami untuk menjadi berkat demi keselamatan jiwa dan raga kami dan sesama kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam itu, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama-sama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Umat Tuhan yang terkasih, pengalaman perjumpaan mengunjungi adalah pengalaman yang sangat menarik dan indah, serta membawa berkat tentunya. Hal ini bisa kita saksikan bagaimana pengalaman Maria mengunjungi Elisabet saudarinya. Reaksi pertama Elisabet terkejut dan kemudian memberukan seruan pujian kepada Maria. "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Elisabet merasa terberkati karena dikunjungi Maria, wanita yang terberkati yang baru saja dikunjungi malaikat Gabriel dan memperoleh tugas sebagai Bunda Tuhan kita Yesus Kristus. Ia akan mengandung, dan ia telah mengandung. Maka Elisabet penuh sukacita, bahkan buah rahimnya pun melonjak kegirangan. Kita bisa bayangkan bagaimana sukacita seorang Elisabet yang mendapat kunjungan perjumpaan. Kalau Maria membawa Tuhan, berarti ada karya penyelamatan agung dari Allah. Maria pun tidak kalah sukacitanya bisa berjumpa dengan saudarinya yang juga mengandung Nabi yang akan mendahului putranya sebagai Mesias. Maka pujian dalam bentuk Magnificat terucap di bibirnya. Pengalaman perjumpaan orang-orang yang terberkati tentu membawa kegembiraan. Kegembiraan itu terjadi karena masing-masing saling berbagi berkat, kasih perhatian dan persaudaraan, serta doa yang terungkap dan terucap dari mereka.
Kehadiran sendiri sudah merupakan sukacita dan berkat untuk mereka berdua. Kita ingat Paus Fransiskus pernah mengatakan perjumpaan adalah komunikasi yang otentik dan tidak tergantikan dengan alat komunikasi secanggih apapun. Perjumpaan langsung akan melibatkan seluruh kepribadian manusia, pikiran, perasaan, hati, budi, emosi, dan juga kontak fisik secara langsung. Kalau melibatkan seluruh kepribadian manusia, siapa yang tidak merasa bersuka cita? Saudara-saudari terkasih, untuk mengalami sukacita Maria dan Elizabeth inilah kita selalu mengadakan kunjungan ziarah, baik ziarah paroki maupun ziarah antar keluarga di wilayah-wilayah rohani. Kita ingin berbagi sukacita, rahmat, dan berkat. Apakah ada orang yang mau menolak kunjungan yang membawa berkat seperti ini? Kalau ada yang menolak, berarti dia menolak berkat dan rahmat dari Allah yang dibawa oleh pribadi-pribadi yang menghadirkan Tuhan. Ada suatu ungkapan yang bagus, janganlah membangun rumahmu dengan tembok tinggi, tetapi bangunlah relasi dengan semangat berbagi. Romo Mangun pernah mengatakan bahwa rumah yang aman bukan karena pagarnya yang kokoh dan kuat, tetapi karena penghuninya suka berbagi dengan tetangga atau sesamanya. Intinya adalah, bila ingin hidup aman, maka berbaiklah dengan sesama, dengan tetangga di sekitar kita. Berbaik hati disertai dengan semangat saling tolong-menolong, peduli, penuh kasih, dan perhatian. Kalau ada tumbuhan buah yang berbuah, jangan pertama-tama dijual, tetapi berbagilah terlebih dahulu dengan saudara-saudari dan tetangga. Kalau ada syukuran keluarga, ajaklah tetangga untuk datang berdoa dan berbagi berkat serta rezeki. Kalau demikian, maka rumah akan menjadi aman karena tetangga-tetangga sebelah akan memagari, menjaga serta melindungi. Pagar tembok setinggi apapun, kalau tidak dekat dan akrab dengan sesama, akan bisa dijebol oleh maling. Kita juga pernah mengenal istilah keluarga terdekat adalah tetangga kita, karena mereka lah orang-orang yang pertama-tama akan membantu kita dalam suka maupun duka. Saling mengunjungi dan berbagi sebagaimana yang dilakukan oleh Bunda Maria mengajarkan kita bagaimana kita memperoleh berkat dan bagaimana kita membagi berkat itu. Jika kita saling mengunjungi dan berbagi berkat, berkat kita bukan berkurang tetapi akan bertambah. Maka kita meneladani semangat Bunda Maria dan Elizabeth yang berbagi sukacita dan saling mengunjungi. Kita berdoa semoga ziarah kita dari rumah ke rumah untuk saling mengunjungi dan mendoakan. Apalagi pada tahun jubileum ini, di mana kita dipanggil dan diundang untuk berziarah ke tempat-tempat yang sudah ditentukan untuk bisa menemukan harapan yang tak mengecewakan dalam Kristus yang telah bangkit dan naik ke surga. Kita menemukan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan lewat hidup doa, devosi, sakramen tobat dan ekaristi yang kita rayakan. Pengalaman perjumpaan itu pengalaman berkat di mana kita disertai, dibimbing dan dituntun oleh Tuhan untuk mampu berbagi berkat itu. Sekali lagi saya katakan, mari kita berdoa semoga ziarah kita itu membawa sesuatu yang membahagiakan bagi kita dan membawa berkat bagi saudara-saudari kita yang kita kunjungi. Dan semoga Bunda Maria tidak menutup mata, tidak menutup hati untuk membantu kita, menyemangati kita dan mendoakan kita untuk mampu melakukan peziarahan sehingga kita mengalami perjumpaan yang penuh kasih. Bunda Maria, doakanlah kami selalu. Ya Yesus Kristus, kami syukuri berkat dan rahmat-Mu, dan kami syukuri Bundamu sebagai Bunda Gereja, Bunda kami. Semoga kami mampu meneladan hidupnya dan jadikanlah hati kami seperti hati Bunda Maria yang selalu pasrahkan kehendak dan rencana Bapa. Ajarilah kami untuk bersabar dan rendah hati dan bermental kuat seperti yang telah Engkau teladankan. Doa ini kami sampaikan kepadamu, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, dengan pengantaraan Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.